أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus saja kita mengucapkan kalimat mulia kepada Zat yang mulia, yang adil, yang kuat, yang maha segala-galanya, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, pilihan Sang Pencipta, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, Sang Pencipta yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, dan sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini. Maka sangat wajar sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah dan sebagai pengikut yang setia, kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita dosa-dosa besar, dan kita masuk malam ini dosa besar ke-49, masalah memberontak dengan senjata dan mengkafirkan karena adanya dosa-dosa besar. Kalimat memberontak sudah banyak panjang lebar dibahas oleh para ulama. Bagaimana sekelompok muslim melakukan pemberontakan terhadap pemerintah resmi di tempat dia hidup. Itu potongan yang pertama dan akan kita rincikan nanti insya Allah. Dan potongan dari judul kita juga adalah mengkafirkan karena dosa-dosa besar. Dan ini salah satu akidah Mu'tazilah. Ada satu kelompok Mu'tazilah yang mengungkiri sebagian daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Maka salah satu keyakinan mereka dan merupakan prinsip dasar adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kalau orang berzina gak ada tobat baginya, orang mencuri gak ada tobat baginya, sudah dianggap kafir, dan itu akan kekal di api neraka. Na'udzubillah, ini pemahaman yang keliru tentunya. Tapi ada kelompok ini dalam Islam yang disebut dengan Mu'tazilah. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dua dosa sekaligus di sini. Masalah pemberontakan terhadap pemerintah resmi tanpa ada udzur syar'i, dan kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi tentu bahasan kita akan fokus ke potongan pertama, masalah pemberontakan dari pemerintah resmi. Saudaraku seiman, statement Ali radhiyallahu anhu yang sangat mulia pada saat beliau jadi khalifah perlu jadi patokan setiap muslim, terutama generasi muda umat Islam sekarang yang akan menjadi pengganti orang-orang tua, dan mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Bukan mustahil ada di antara antum yang akan jadi pemimpin Indonesia, yang insya Allah akan membawa Islam itu sendiri. Maka perlu memahami konsep-konsep dasar kepemimpinan dalam Islam. Kata Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau jadi khalifah, kalimat mulia sekali dan jadi kaidah dalam syariat kita, harus dalam komunitas muslim ada pemimpin. Baik pemimpin itu saleh, baik ataupun fasik atau fajir, muslim tapi banyak dosanya. Jadi harus ada pemimpin yang saleh ataupun yang fajir. Lalu para orang-orang di sekitar Ali radhiyallahu anhu berkata, waktu itu Ali jadi khalifah ya, bertanya, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman, kalau pemimpin saleh masuk akal, kami sudah faham. Memang wajar untuk dipatuhi, wajar untuk dipilih. Bagaimana kami memahami konsep tentang pemimpin yang fajir, orang muslim yang ada dosanya? Bagaimana kalau sudah terlanjur dia memimpin? Tentu kalau kita disuruh pilih, kita nggak boleh milih pemimpin fajir, nggak boleh. Harus kita pilih pemimpin yang baik, yang soleh, yang beriman kepada Allah. Tapi kalau ada pemimpin muslim tapi fajir sudah terlanjur jadi pemimpin, bagaimana kami memahaminya kalau kami harus patuh padanya? Sementara dia mungkin tidak sholat, mungkin tidak puasa, mungkin banyak pelanggarannya. Tapi dia muslim. Berikan kami penjelasan. Kata Ali radhiyallahu anhu, dengan adanya pemimpin walaupun fajir, jalan-jalan akan tetap aman, pendapatan negara akan didapatkan, dan setiap muslim di wilayah itu bisa beribadah kepada Allah sampai dia meninggal dalam kondisi aman. Ini tentu bisa kita cari tarik dalam kondisi kita di Indonesia ya. Pada saat memang ada pemimpin yang tidak kita harapkan, tapi akhirnya dia muslim, banyak kekurangan-kekurangan,
Tapi kita bisa temukan minimal jalan-jalan terasa aman, kita kemana-mana bisa aman. Dan ini statement Ali bin Abi Thalib zaman dulu. Belum luas wilayah Islam pada saat itu. Belum seluas sekarang yang hampir seluruh dunia ada kaum muslimin. Dan juga pendapatan negara, ada pendapatan negara. Ada penjualan, ada transaksi, ada perdagangan. Lebih kurangnya tentu ada saja ya. Kemudian juga setiap muslim bisa beribadah. Bukti antum bisa hadiri masjid ini, bisa dengarkan pengajian, bisa sholat 5 waktu, ya, bisa menerbitkan buku-buku Islam, bisa puasa Ramadan, bisa pergi haji, bisa pergi umrah. Banyak yang bisa dilakukan. Maka statement ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Artinya ada konsep kepatuhan dalam Islam kepada pemimpin setempat. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat wajibnya setiap muslim untuk patuh dan tunduk kepada pemerintah walaupun dia mengambil pemerintah tersebut dengan kekuatan. Kata beliau, nahnu ma'a man ghalab. Kami akan bersama dengan orang yang sudah terlanjur memimpin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pada saat terjadi perselisihan antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu di Mekah, sahabat Nabi yang menobatkan diri menjadi khalifah, dengan Yazid bin Muawiyah di negeri Syam, maka banyak sahabat berhenti pada saat itu. Tidak membaiat salah satunya. Termasuk Abdullah bin Umar. Dan beliau termasuk ulamanya sahabat. Beliau tidak ikut-ikutan milih. Sama sekali. Dibiarin saja. Kemudian pada saat pasukannya Yazid berhasil menyerang Mekah, lalu menangkap Abdullah bin Zubair, lalu terbunuhlah Abdullah bin Zubair. Lalu kemudian Yazid secara otomatis menjadi sendirian pada saat itu khalifah muslimin. Maka Abdullah bin Umar memberikan baiatnya. Tentu pemimpin yang saling bersaing, saling berperang, mereka berdosa di sisi Allah. Kita bicara lingkup kita sebagai masyarakat. Kita bicara lingkup kita sebagai masyarakat. Ya. Kita bukan bicara masalah individu pemimpin tersebut, karena pasti mereka berdosa di sisi Allah. Ada bahasan sendiri dalam dosa-dosa besar kita. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang berkhianat, ada bahasannya. Hukumannya berat. Siapapun pemimpin yang berkhianat terhadap masyarakatnya, menipu mereka, tidak menjalankan apa yang dia janjikan, maka tidak akan mencium bau surga. Ada banyak hadis menjelaskan masalah itu. Tapi kita sekarang sedang bicara lingkup masyarakat, karena kita bicara masalah pemberontakan. Artinya dari masyarakat kepada pemerintah resmi. Makanya kerucut bahasan kita akan kepada masyarakatnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Bisa ditangkap sampai sini ya. Jadi kita belum membuka luas bahasan sampai kepada pemimpin itu kalau berbuat salah, karena mereka akan berdosa. Kasus persaingan Yazid dan Abdullah bin Zubair kita tidak tahu, serahkan kepada Allah siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Abdullah bin Umar memberikan pelajaran kepada kita, bagi masyarakat yang hidup di wilayah kekuasaan mereka, wajib mematuhi siapa yang sudah menang. Udah, kita nggak bisa ngomong, gitu kan? Tetapi banyak konsep-konsep syar'i yang harus difahami. Yang pertama, ketaatan pada pemerintah setempat berlaku pada hal-hal yang bukan berbau maksiat pada sang pencipta. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang sahih, la ta'ata illa fi ma'ruf. Dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada pemimpin setempat, atau mungkin pemimpin yang lingkup lebih kecil, suami misalnya di rumah tangga, atau pemimpin perusahaan atau yayasan, ya, kecuali pada hal yang ma'ruf. Dan ma'ruf artinya semua yang Allah bolehkan dan perintahkan. Riwayat lain, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, mau orang tua, mau suami, mau pimpinan lembaga, mau pimpinan negara, pada hal yang berbau maksiat pada sang pencipta Allah. Misal, pemerintah setempat mengeluarkan peraturan, nggak boleh muslim pakai jilbab, nggak boleh dipatuhi nih, pakai jilbab walaupun terbunuh, nggak bisa. Allah memerintahkan, nggak boleh dia paksa kita untuk itu, kan gitu. Nggak boleh muslim sholat di masjid, tutup masjid semua, nggak bisa. Boleh sholat tapi di rumah, nggak bisa. Kita harus membuka masjid. Nggak boleh azan didengar misalnya. Sementara kita komunitas yang mayoritas di negara atau wilayah itu. Beda kalau kita berada di wilayah, kita minoritas, kita nggak bicara masalah itu. Kita bicara lingkup kayak Indonesia, kayak Pakistan, ya, negara-negara yang mayoritas muslim, Malaysia dan seterusnya. Maka ini harusnya sesuatu yang melanggar hukum Allah dan secara massal dilarang, ini nggak boleh. Kita nggak boleh patuh pada saat itu. Tetapi ini belum membuka pintu pemberontakan, tidak boleh. Nggak boleh keluar dari kepemimpinan. Selama dia masih muslim,
Dan kalau non-muslim pun, kalau kita berada di wilayah kita minoritas sama hukumnya. Tapi kalau kita mayoritas ini tidak boleh. Kalau dia sudah melanggar hukum agama, kita harus mencari jalan untuk memberhentikan dia. Tapi kita bicara muslim. Lingkup muslim di sini, maka harus dipatuhi. Tapi kita boleh menolak apa yang dia larang itu. Peringatkan. Ya. Nggak boleh ini di dalam agama. Terus saja kita mengingatkan begitu. Tapi belum membuka pintu masalah pemberontakan ini. Ya. Karena siapa yang membuka pintu pemberontakan di dalam masalah-masalah yang kecil, masih bisa didiskusikan, masih bisa dimusyawarahkan, masih bisa dituntut, ya, itu maka dia masuk dalam hukum pemberontakan yang diharamkan dalam agama Islam. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, taatilah dan patulah pada pemimpin setempat kalian, walaupun dia memukul punggung kalian dan mengambil harta kalian. Disuruh bayar sesuatu kita nggak suka, tapi dia perintahkan. Kita jalankan karena Allah yang perintahkan, bukan karena dia. Kasus pajak banyak di negara-negara Islam, banyak orang tidak suka dengan itu. Tapi kita lakukan karena pemerintah tanda kutip sini memaksakan masyarakat untuk membayarnya, dan Nabi SAW mengatakan taati, dengarkan. Walaupun hartamu diambil, niatkan sedekah saja dan juga punggungmu dipukul. Tapi ada hadis yang lain juga berbunyi, kata Nabi SAW, akan datang setelahku nanti, setelahku meninggal, pemimpin-pemimpin yang safih. Safih ini teman-teman sekalian, kalau dalam bahasa Arab ada jahal, bodoh, safih ini di bawahnya bodoh atau di atasnya bodoh. Kalau bahasa saya super bodoh ini ya. Lalu Nabi SAW jelaskan siapa mereka. Umara'u la yahtaduna bihaddi wa la yahtaduna bisunnati. Pemimpin-pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Perhatikan apa pertanyaan sahabat di sini. Waktu Nabi sudah sampaikan seperti itu, sahabat kaget, kok bisa ada orang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW? Mereka sangat patuh pada saat itu. Kok bisa ada yang tidak mau patuh? Ya Rasulullah, kalau pemimpin begitu kita bisa berontak nggak? Kata Nabi SAW, tidak. Selama mereka membiarkan kalian sholat. Riwayat lain, selama mereka sholat dengan kalian. Berarti selama masjid boleh dikumandangkan azan, boleh sholat, boleh majelis ilmu, boleh aktivitas di masjid, nggak ada pemberontakan ini. Pengorbanan yang terjadi adalah pengorbanan yang kembali kepada riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, dengarkan, patuhi. Ya, walaupun yang pimpin kalian seorang budak hitam dari Habasyah. Kalau kalian dapatkan yang merupakan hak kalian darinya, maka pujilah Allah. Dan kalau kalian tidak dapatkan hak kalian dari dia, dari pemimpin tersebut, maka mohonlah kepada Allah langsung, raja yang sebenarnya. Karena sesungguhnya umur pemimpin tersebut terbatas. Jadi dia akan mati kok itu. Dia selesai, nanti pimpinnya cuma sampai batas tertentu saja. Ya, kita tahu dalam Al-Quran diceritakan kisah Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang lari karena pemimpin zalim. Lalu Allah tidurkan mereka pada saat mereka bangun. Kuasa Allah, rajanya beragama sama dengan agama mereka. Sudah menjadi raja saleh pada saat mereka bangun. Dan mereka malah dihormati pada saat itu. Ya. Jadi umur mereka terbatas. Makanya kita di sini disuruh tetap mematuhi pada hal-hal yang sifatnya memang kita dipaksa tapi bukan bau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang penting digarisbawahi teman-teman sekalian. Ada namanya syariatullah, ada namanya kanun wad'i. Syariatullah adalah syariatnya Allah. Semua hukum-hukum Allah. Kanun wad'i adalah peraturan pemerintah setempat. Misal rambu-rambu lalu lintas, misal paspor, misal akte lahir, misal KTP, misal apalah ijazah ya. Zaman Nabi SAW tidak ada ini. Gak ada orang lahir dikasih ijazah lahir oleh Nabi SAW. Gak ada. Kan itu. Nggak ada akte lahir, nggak ada paspor, orang mau pergi tinggal jalan saja zaman dulu. Tapi ini peraturan pemerintah, sekarang hampir semua negara pakai itu. Kata ulama, qanun wad'i, peraturan pemerintah setempat wajib dipatuhi. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, patuhlah pada Allah, patuhlah pada Rasul dan patuhlah pada pemimpin kalian. Kalau dia kanun wad'i tadi, peraturan pemerintah tidak bentrok dengan hukum Allah, wajib dipatuhi. Jadi antum harus punya KTP, harus punya paspor, harus punya ijazah, ikuti peraturan. Dengan niat patuh kepada pemerintah dan masuk dalam ayat tadi yang saya sebutkan. Taatilah Allah, taati Rasul, taati pemimpin kalian. Dan ini ada pahalanya.
Kalau peraturan kanun wadi bentrok dengan hukum Allah, di sini kita boleh menolaknya. Tetapi dilihat maslahat dan mudaratnya. Kalau maslahat dan mudaratnya pada saat kita menolak, tidak melakukan, bukan opsi pilihan. Siapa yang mau bayar silakan, yang nggak mau bayar nggak apa-apa. Nah ini kita bisa ada opsi pilihan. Kita pilih untuk tidak bayar misalnya. Kita pilih untuk tidak jalankan. Tapi kalau tidak ada opsi, malah kita kena hukum, malah akan memudarat besar kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, kepada pekerjaan, maka kita lakukan. Sebagaimana hadis sudah saya sebutkan tadi. Taati mereka, ya, dan dengarkan walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Gitu kan? Satu-satunya pintu di mana pemberontakan itu dibolehkan adalah kalau sholat dilarang. Itu saja. Kalau sholat masih dibolehkan, teman-teman, tidak boleh sama sekali. Dan ingat, hati-hati dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mati lalu dia keluar dari kepemimpinan yang ada di wilayahnya sejengkal saja, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya dianggap mati dalam keadaan jahiliyah, zaman dulu, zaman sebelum Islam, atau bahasa lain dalam kondisi kafir, gitu kan. Ini berbahaya sekali, ada ancaman. Walaupun belum tentu dia dihitung kafir, mungkin masuk dalam perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kufrun duna kufur. Kafir, dosa kafir tapi tidak keluar dari agama Islam. Tapi harus digarisbawahi ini teman-teman sekalian, ya. Karena efek, kata para ulama, dari pemberontakan pemerintah yang ada berkuasa itu lebih besar efek negatif daripada efek positifnya. Selalu begitu, pemberontakan pasti ujung-ujungnya, ya, gagal, dan selalu saja ada masalah. Selalu saja masalahnya lebih berat. Orang-orang pada saat di Irak ribut tentang masalah Saddam, yang terjadi adalah penyesalan masyarakat Irak sampai hari ini. Penyesalan. Walaupun Saddam waktu itu punya kekurangan-kekurangan, tetapi waktu dia dikudeta, dia dibuat macam-macam masalah. Coba lihat apa yang terjadi. Irak sampai sekarang mereka menyesal, berharap kalau Saddam ada lagi. Kita tahu teman-teman kita di Syria, semoga Allah lepaskan mereka dari masalah. Waktu dulu mereka tidak buat masalah dengan pemerintahnya, gitu kan? Apa yang terjadi? Di Syria itu ada penerbit buku Islam, Sunnah, padahal pemimpinnya Syiah, ya. Ada penerbit Sunnah, masjid-masjid dikumandangkan, para ulama bebas berfatwa, nggak ada masalah pada saat itu. Begitu mereka mau melakukan kudeta, mau ribut dengan pemerintah, sekarang 200.000 lebih. Jumlah 200.000 teman-teman, jumlah muslimin dan muslimat ahli sunnah yang dibunuh. Efek negatifnya lebih besar bukan? Lebih besar. Walaupun di sana akhirnya terbuka pintu jihad, tapi yang fardu ain bagi masyarakat setempat. Gitu kan? Sebagaimana kami kemarin sempat menanyakan fatwa kepada Dr. Sulaiman Rahiri, semoga Allah jaga beliau. Bagaimana kita hitung sekarang kasus Syria? Terhitung jihad atau tidak? Maka beliau mengatakan bagi masyarakat setempat fardu ain. Mereka sudah tidak bisa apa-apa, karena si Bashar sudah masuk sampai tingkat membakar masjid, membunuh imam masjid. Berarti sudah masuk dalam lingkup melarang sholat. Tapi kalau kita rentet, tarik benang merah ke belakang, waktu mereka belum buat masalah dulu, teman-teman sekalian, di Syria itu sangat terkenal. Di pasar buah kalau antum masuk, penuh dengan buah-buah beragam macam, rasanya enak. Negeri Syam terkenal, terutama Syria dulu, gitu kan. Jadi mereka memang sangat makmur sebenarnya, gitu. Tapi setelah melakukan perbuatan-perbuatan ini, akhirnya lihat hasilnya, efeknya. Sekarang tidak ada ketenangan. Kita lihat, kalau lihat cuplikan sekarang sangat menyedihkan, gitu kan. Dan pemimpin mereka hanya berpikir untuk berkuasa. Bagaimana berkuasa? Cuplikan-cuplikan yang menyakitkan teman-teman sekalian memang sekarang. Sampai disuruh mengucapkan ganti la ilaha illallah dengan namanya orang itu dan diucapkan. Karena ketakutan sudah. Dicambuk, dipukul, di segala macam kalau enggak. Dan ini waktu mereka belum membuat pemberontakan dulu, tidak terjadi apa-apa sama sekali. Makmur sekali. Gak ada masalah, sampai ada foto-fotonya, ada cuplikannya, bangunannya bagus, buah-buahannya beragam, mereka bahagia. Sampai terkenal dulu negeri Syam itu, kalau orang dari zaman Quraisy ya, Rihlat asy-syita'i was-saif, perjalanan musim ini musim panas, itu terkenal negeri Syam, terutama Syria itu dengan kemakmurannya. Sampai beberapa teman-teman di sana membahasakan saking suburnya tanahnya, itu kalau jalan raya bisa pecah, bisa keluar pohon apel, gitu kan. Saking suburnya, kuasa Allah SWT. Tapi lihat efek besarnya daripada pemberontakan. Umumnya pemimpin yang sudah berkuasa akan berusaha mempertahankan, dan ini efeknya besar kepada kita masyarakat. Yang tadinya kita bisa lebih aman, gitu kan? Kita bisa lebih tentram, walaupun ada hal yang kita tidak suka. Sekali lagi, kalau sudah sholat lain ceritanya.
Tapi selama bukan sholat teman-teman sekalian, maka lakukanlah, gitu kan? Ingat, kemakmuran yang sedang ada di Indonesia, walaupun ada kekeliruan-kekeliruan yang terjadi, perlu kita garis bawahi teman-teman, kita masih bisa sholat, kita masih bisa puasa Ramadan, masih diiklankan, ya. Kemudian kita juga masih bisa haji, ya, masjid-masjid masih bisa ditakmir, bisa buat majelis ilmu, buku-buku Islam bisa diterbitin, makmur sekarang, ya. Masalah kekeliruan yang ada yang terjadi, kita doakan kepada Allah SWT. Dan ingat sabda Nabi SAW tadi, kalaupun kalian mendapatkan hak kalian, bersyukurlah kepada Allah. Kalau kalian belum dapat hak kalian, minta kepada Allah. Karena ajal pemimpin tersebut terbatas. Akan mati kok, gitu kan? Akan datang penggantinya. Maka hati-hati dengan poin ini teman-teman sekalian.